Saya ketika membeli saham, pertama kali saya beli itu saham IPO Gajah Surya Multifinance. Ya. Strategi saya 33 tahun yang lalu beli IPO, listing jual. Ketika beli IPO itu saya antri panjang di gedung BDNI dulu di Hayam Buruk, ya BDNI. Dikasihnya juga penjahatannya sedikit. Betul. Secara hukum ekonomi, kalau yang beli banyak, supply-nya sedikit, harga akan naik. Ternyata ketika listing, harga sahamnya turun, jadi saya melakukan cut loss. Beberapa hari terakhir ini salah satu saham yang menjadi perhatian investor adalah IPO-nya Ratu. Dimana setelah IPO dalam 2 hari terakhir ini, IPO-nya Ratu berhasil mencatatkan arah selama 2 hari berturut-turut ya. Jadi setelah IPO saham Ratu sudah naik sekitar 50-an%. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang kemarin ikut IPO-nya Ratu, berarti sekarang di RDA-nya sudah floating profit 50%, kira-kira seperti itu ya. Dan sejak fenomena seperti ini ya, fenomena saham-saham konglo yang melakukan IPO dan akhirnya berhasil arah, sekarang muncul istilah baru nih, yaitu war saham-saham IPO atau perang saham-saham IPO, di mana orang-orang banyak berebut saham-saham IPO yang ketika IPO penjatahannya sedikit, kemudian mereka yang nggak dapat atau sisa dari penjatahan tersebut mereka belikan di harga pucuk ya, di beberapa hari saat arah. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena seperti ini, khususnya buat kita para investor jangka panjang? Sebelum masuk ke pembahasannya, saya umumkan bahwa tanggal 18 Januari besok rencana kami akan mengadakan kelas mini course, di mana mini course ini course singkat yang sangat cocok buat kalian-kalian yang sifatnya nabung saham. Jadi buat kalian-kalian yang sudah capek-capek kerja nih, kemudian nabung dan rencana uang tabungannya ini diinvestasikan ke saham, pastikan pengennya adalah jangan sampai uang tabungan ini hilang, ya alias boncos, alias jadi nol hanya gara-gara salah pilih saham, kan seperti itu kan ya. Nah, pastikan teman-teman jangan sampai kelewat tanggal 18 Januari besok. Ya, link pendaftarannya ada dalam deskripsi di video ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Saya menemukan fenomena unik akhir-akhir ini ya, yaitu mengenai perang saham IPO. Ya, ini sangat menarik, kita sudah mulai bisa baca beberapa berita yang berjudul headline-nya adalah War Saham IPO atau Perang Saham IPO. Nah, kalau kita baca-baca berita mengenai saham IPO ini ya, karena memang rata-rata orang sudah hopeless dengan IHSG ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tahun 2024 kemarin IHSG sudah gagal window dressing, kemudian saham-saham unggulan kita seperti BBRI, TLKM, ASII itu turun ya, bahkan di tahun 2024 kemarin BBRI saja salah satu saham yang sangat merakyat gitu ya, alias saham sejuta umat itu minus sampai 26% dalam 1 tahun 2024 kemarin. Di sisi lain saham-saham konglo yang terafiliasi dengan emitennya Pak Prayogo Pangestu, kemudian Pak Aguan itu naik semua. Ya, jadi saat IHSG lesu, saat saham-saham yang dalam tanda kutip berfundamental bagus itu jatuh, tapi saham-saham konglo naik semua. Akhirnya muncul fenomena harus kita mengikuti konglo, dan ini juga dimanfaatkan oleh para konglo ini untuk mem-IPO-kan ya perusahaan-perusahaannya. Jadi anak-anak perusahaan dari emiten-emiten konglo ini di-IPO-kan dan ternyata beberapa berhasil mencetak arah ya, seperti Ratu kemarin itu. Apa sih harapan orang-orang yang ikut IPO ini? Ya otomatis mencari cuan ya. Bahkan kalau kita lihat misalkan nih, salah satu penggerak ya atau salah satu emiten konglo yang saat itu hype ya, dimulainya era konglo yaitu saat IPO Brand, dimana kalau teman-teman masih ingat tahun 2023 akhir, Brand berhasil IPO dan sukses, alias ketika IPO di harga sekitar 900-an, hanya dalam waktu sekitar 1 bulan harganya sudah naik ke 7.000. Artinya sudah naik sekitar hampir 1000% ya, hampir 10 kali lipat hanya dalam waktu 1-2 bulan saja. Dan ternyata sampai detik ini pun harga saham Brand masih berada di atas. Ya, ini yang membuat akhirnya Pak Prayogo Pangestu menjadi bintang di bursa kita dari saat itu sampai sekarang.
Dan dengan berhasilnya IPO brand ini akhirnya banyak sekali atau muncul investor-investor yang menyatakan bahwa mereka adalah investor IPO hunter. Jadi memang pekerjaan mereka adalah war saham IPO ya. Jadi mereka akan cari saham IPO kemudian setelah listing dilepas atau dijual. Dan fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada tahun ini saja ya. Kalau teman-teman lihat klip di awal tadi, Pak Loh Keng Hong pun ternyata dulu itu juga melakukan hal yang sama. Tapi itu sekitar 35 tahun yang lalu saat pertama kali Pak Loh Keng Hong membeli saham. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semua saham IPO ini berhasil sukses seperti brand? Artinya setelah IPO naik 1000% dan selalu bertahan di atas? Ternyata tidak semua ya, bahkan memang ya bisa dikatakan brand itu satu dari sekian puluh IPO yang berhasil di bursa kita. Ya kita ambilkan contoh misalkan seperti kemarin-kemarin ya, yaitu saham AADI. Saham AADI sempat menjadi trending topik juga untuk saham IPO, di mana dalam 5 hari berturut-turut mencetak arah. Sampai akhirnya tetap ada yang war saham AADI waktu itu ya. Jadi mereka beli di pucuk di harga 11 ribuan. Dan sekarang harga saham AADI pun jatuh ya sampai ke level 7.000. Saya nggak tahu sekarang, mungkin sudah naik atau makin turun lagi, saya tidak tahu. Tapi biasanya mereka-mereka yang akhirnya war saham IPO di harga pucuk ya, di harga 11.000, kemungkinan sekarang bingung. Enaknya diapain ya? Di cut loss atau di hold terus, atau tiba-tiba yang tadinya IPO hunter menjadi investor jangka panjang gara-gara kecelakaan ini tadi. Ya siapa tahu, saya juga tidak tahu. Kalau kita flashback lagi ke belakang, beberapa saham IPO yang dulu juga sangat hype, katakanlah dulu tahun 2022 ya, 2022 awal, dimana kita masih hype saham-saham digital waktu itu. IPO Bukalapak. Saat itu Bukalapak mencatatkan IPO terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia. Dana yang diperoleh sekitar 20-an triliun kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi beritanya. Dan apa yang terjadi? Nah setelah orang-orang ini pada war saham IPO Buka, ya sekarang kalau misalkan masih hold, harga sekarang udah turun sangat dalam ya. Setelah IPO kemarin saham Buka pernah menyentuh level 1.200. Artinya masih ada orang yang beli di harga 1.200 dan sekarang harganya sudah 100. Apalagi kalau teman-teman lihat berita saat ini, perusahaan dengan IPO terbesar dalam sejarah Bursa Efek Indonesia sekarang menutup bisnis utamanya. Jadi bisa dibayangkan itu, IPO terbesar kemudian bisnisnya ditutup ya. Jadi mau gimana nasib investor awal untuk Buka ya, terutama investor retail seperti kita ini ya. Kalau foundernya ya mungkin mereka sudah take profit sejak lama gitu ya setelah listing. Ada juga IPO Goto yang dulu juga sangat hype, di mana Goto setelah IPO sempat berada di level sekitar 420-an dan sekarang harga sahamnya balik ke 80. Nah itu adalah fenomena IPO besar ya, IPO yang sempat hype beberapa waktu yang lalu ya. Sebagian kecil berhasil seperti brand sampai saat ini, cuman saya tidak tahu kapan dia akan bertahan di level atas ini. Ya, di sisi yang lain banyak sekali IPO yang ternyata setelah IPO ya harga sahamnya jatuh. Setelah IPO Rato akan ada satu IPO lagi yang ini juga menjadi perhatian para investor ya, yaitu IPO dari CBDK, anak usaha dari Pani. Nah ini kemungkinan bisa dibilang di hari-hari pertama setelah IPO akan arah, karena hype-nya sangat kuat sekali ya. Bahkan kalau teman-teman searching mengenai berita dari penjatahan CBDK itu rata-rata cuma dapat sedikit. Bahkan berita mengenai dapatnya hanya 2 lot ini cukup besar ya, atau cukup banyak, beritanya cukup viral. Sehingga mereka-mereka yang dapat penjatahan sedikit ini, mereka nanti akan melakukan yang namanya war saham IPO CBDK ya, kira-kira seperti itu. Dan itu akan membuat harga sahamnya makin keangkat naik lagi. Nah sekarang kan pertanyaannya, apakah kita juga mau ikut-ikutan seperti itu? Ya jawabannya saya kembalikan ke kalian masing-masing ya, karena itu uang Anda sendiri, Anda yang bertanggung jawab sendiri. Cuman saya ingin mengilustrasikan seperti ini teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan kalian membeli saham IPO ya, ikut war dari saham IPO. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa tenang dengan keputusan tersebut?
apakah Anda justru merasa was-was atau khawatir dengan keputusan tersebut? Jadi ketika Anda beli saham IPO kemudian hari pertama ARA, hari kedua ARA ya, tapi penjatahannya sedikit akhirnya Anda membeli saham ARA, ya saham di pucuk atau saham saat posisinya ARA. Nah, apa yang terjadi? Bisa jadi akan makin was-was, makin khawatir. Kira-kira besok masih ARA lagi atau enggak ya? Kira-kira kapan saya harus keluar? Nah, kalau secara psikologis sudah terkena seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa itu bukan investasi yang benar, itu bukan investasi yang sehat, ya, itu bukan investasi yang baik. Karena menurut saya, investasi yang baik adalah investasi yang bisa memberikan ketenangan. Jadi, investasi harus memberikan ketenangan. Kenapa harus memberikan ketenangan? Karena saya yakin teman-teman sekalian ya, semua mayoritas investor di bursa kita, termasuk kalian yang sedang nonton video ini, rata-rata kan bukan pengangguran, kan seperti itu kan ya. Rata-rata kalian adalah orang-orang yang punya kesibukan lain di luar melototin harga saham. Mungkin Anda seorang pegawai yang kerja dari pagi sampai sore. Anda seorang customer service bank. Jadi bayangkan Anda ketika mau melayani nasabah bank ya, mau buka rekening. Anda dalam pikiran Anda selain melayani bank, kepikiran nih saham IPO-nya nanti mau turun atau tetap lanjut naik. Kalau di saham saja sudah menimbulkan rasa resah ya, menimbulkan was-was, maka bisa jadi pekerjaan sehari-hari Anda itu juga terganggu. Jadi kalau yang bisa saya sarankan adalah hindari spekulasi ya, hindari hal-hal seperti itu. Hindari kita selalu mengambil keputusan tanpa analisa, hanya sekedar ikut hype, hanya sekedar ikut-ikutan orang, hanya sekedar mencari cuan jangka pendek yang berharap jackpot dari saham-saham IPO. Hindari itu semua karena itu adalah spekulasi. Oke, mungkin cukup sekian komentar saya mengenai war saham-saham IPO. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tanggal 18 Januari besok ya, di mana saya akan share bagaimana kita bisa berinvestasi saham dengan tenang. Ya, jangan sampai ya kita sudah capek-capek kerja ngumpulin duit dan duitnya buat spekulasi. Jangan ya, lebih baik diinvestasikan dengan cara yang benar. Saya tunggu Anda di mini course tanggal 18 Januari besok dan salam Passive Income.